Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua surah yang menjelaskan tentang yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangan untuk mendekati perbuatan zina, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan pergaulan bebas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Adapun arti mufrad atau arti perkata dari Quran surat Al-Isra ayat ke-32, wala, dan janganlah, taqrabu, kamu mendekati, zina, innahu, sungguh zina itu, kana, sesuatu perbuatan, fahisah, yang keji, wasa'a, dan sesuatu yang buruk, sabila, jalan. Adapun hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32 sebagai berikut. Wala, terdapat hukum bacaan di sana matabi'i, karena ada huruf yang berharakat fathah yang diikuti oleh huruf alif. Yang kedua, wala taqrabu, terdapat hukum bacaan qalqalah sughra karena ada huruf qaf yang berharakat sukun yang terdapat di tengah kata atau kalimat. Zina, terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah karena terdapat huruf alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah sehingga dibaca lebur, sehingga bunyi al tidak dibaca lagi. Innahu kana fahisha wasa'a, terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil karena terdapat huruf mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di satu kata. Wasa'a sabila, terdapat hukum bacaan mad iwad karena ada huruf yang berharakat fathah tanwin yang bertemu di akhir kalimat atau kata, sehingga bunyi fathah tanwin tidak dibaca lagi. Selanjutnya, adapun isi kandungan Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32. Perbuatan seks di satu sisi dalam pandangan Islam adalah suatu perbuatan yang suci. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina sehingga menjadikan seks adalah suatu perbuatan yang kotor serta menjijikkan, sehingga dikhawatir timbulnya suatu penyakit yang menular ketika terjadinya penyimpangan dalam penyalurannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah, apalagi melakukannya, karena akan berdampak negatif apabila melakukannya. Antara lain, yang pertama, tercabutnya akad kekeluargaan atau nasab. Yang kedua, menyebarnya penyakit menular. Yang ketiga, merajalelanya hawa nafsu, kemaksiatan serta degradasi
moral di tengah kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya ada suatu surah lagi yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman kepada mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Lalu selanjutnya ada pun arti mufrad, arti perkata dari Quran surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 2 sebagai berikut. Az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajlidu, deralah, kulla wahidin, masing-masing, mi'ata jalda, 100 kali, wala ta'khudhukum bihima, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepadanya, ra'fatun fi dinillah, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. In kuntum, jika kamu, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, wal yashhada adzabahuma, dan hendaklah pelaksanaan hukuman kepada mereka ta'ifatun, disaksikan oleh sebagian, minal mu'minin, orang-orang yang beriman. Adapun arti mufrad atau arti perkata dari Quran surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 2 sebagai berikut. Az-zaniyatu, terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah sehingga dibaca dengan lebur dan huruf al tidak dibaca lagi. Wazani fajlidu, terdapat hukum bacaan qalqalah sughra karena ada huruf jim yang berharakat sukun yang bertemu di tengah kata atau kalimat. Fajlidu kulla wahidin minhuma, terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena ada huruf dal yang berharakat kasrah tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Minhuma, terdapat hukum bacaan izhar halqi karena ada huruf nun yang berharakat sukun yang bertemu dengan huruf ha. Mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima, terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi karena ada huruf mim yang bertemu dengan huruf ba. Ra'fatun fi dinillah, terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada huruf ta yang berharakat dhamma tanwin yang bertemu dengan huruf fa.
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Terdapat hukum bacaan alif lam komariah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf komariah sehingga bunyi al dibaca dengan jelas. Wal yashhada adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Terdapat hukum bacaan mad arik li sukun karena ada fathah tanwin yang terdapat di akhir kata sehingga bunyi fathah tanwin tidak dibaca lagi. Selanjutnya, adapun isi kandungan Quran surat An-Nur surah yang ke-24 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang pertama, berilah dera kepada pezina laki-laki maupun perempuan sebanyak 100 kali. Yang kedua, kepada pihak yang berwenang yang memberikan hukuman kepada pezina laki-laki maupun perempuan, jangan adanya rasa belas kasihan kepada keduanya. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaan hukuman kepada masing-masing pezina, baik itu perempuan maupun laki-laki, disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.